Baik, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita memasuki materi peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari mengenai Perang Dingin yang pertama. Di sini kita akan membahas dulu mengenai munculnya dua negara adidaya. Karena memang Perang Dingin itu tidak bisa terlepas dari Amerika Serikat dan juga Uni Soviet yang saling berebut pengaruh di kawasan Eropa dan juga di luar Eropa. Nah, untuk Amerika Serikat, dia terkenal karena mempunyai aliran liberalisme. Sedangkan Uni Soviet, yaitu Blok Timur, terkenal dengan aliran komunismenya. Nah, di sini mereka saling bersaing untuk berebut pengaruh dari negara-negara lain. Amerika Serikat waktu itu mendirikan NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang isinya merupakan negara-negara yang beraliran liberalis. Sedangkan Uni Soviet juga tidak mau kalah, ia membentuk Pakta Warsawa yang isinya merupakan negara-negara yang mendukung komunisme atau mendukung Uni Soviet. Nah, kita lihat bentuk persaingannya itu seperti apa. Yang pertama ada persaingan dari segi koalisi militer. Ya, jadi Amerika Serikat dan juga Uni Soviet berlomba-lomba untuk menunjukkan kira-kira siapa yang paling hebat di antara keduanya, ya, dari segi militer, entah itu persenjataannya, SDM-nya, ya, tentara dan lain sebagainya itu. Kemudian juga adanya penyebaran ideologi dan pengaruh. Ya, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling menyebarkan alirannya, yaitu liberalisme dan juga komunisme. Dengan cara seperti apa? Nah, seperti ini ya, pemberian bantuan kepada negara klien, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini, mereka misalnya ya, Amerika membantu negara A dan kemudian Amerika bisa dibilang ingin sekali mendapatkan imbalan, yaitu negara yang dibantunya tersebut ikut aliran yang diterapkan di Amerika, yaitu liberalis. Intinya kasarnya ya, pemberian bantuan itu tidak secara sukarela, tapi Amerika Serikat maupun Uni Soviet memiliki keinginan tersembunyi di balik itu semua, ya, yaitu negara-negara yang dibantunya itu mendukung Amerika Serikat ataupun mendukung Uni Soviet, seperti itu. Nah, kemudian spionase itu adalah semacam mata-mata, ya. Jadi tidak henti-hentinya Amerika Serikat memata-matai perkembangan Uni Soviet, begitu juga sebaliknya. Nah, seperti itu. Kemudian juga kampanye propaganda secara besar-besaran, ya. Jadi Amerika Serikat dan juga Uni Soviet mengkampanyekan, ya, aliran yang dimilikinya, yaitu liberalisme, dan juga Uni Soviet mengkampanyekan komunisme secara besar-besaran waktu itu. Jadi intinya mereka berdua itu saling berebut pengaruh di kawasan Eropa atau di kawasan yang di luar Eropa. Kemudian senjata yang paling mengancam manusia pada waktu itu juga nuklir, ya. Amerika Serikat dan juga Uni Soviet sama-sama memiliki senjata nuklir. Jadi mereka berdua saling mengancam akan meledakan nuklir gitu. Tapi memang tidak pernah terjadi waktu itu, ya. Kemudian juga menarik negara-negara netral yang tidak mendukung keduanya untuk bersaing di ajang olahraga internasional dengan maksud agar perlahan-lahan negara-negara netral tersebut mau bisa dibilang mau mensupport Amerika ataupun Uni Soviet. Nah, seperti itu. Kemudian juga kompetisi dalam bidang teknologi, ya. Misalkan tadi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan, ya, persaingan di ruang angkasa, ya kan, pembuatan roket dan lain sebagainya kan didominasi oleh Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Oke, kemudian kita lanjut ke penyebab Perang Dingin. Di sini ada poin-poin penting mengenai penyebab Perang Dingin.
Yang pertama, Uni Soviet dan Amerika Serikat sama-sama ingin menguasai dunia, ya. Jadi mereka saling bersaing untuk berebut pengaruh di dunia waktu itu. Jadi ingin menunjukkan bahwa Uni Soviet atau Amerika lah yang paling kuat. Kemudian Uni Soviet bertekad menyebarluaskan paham komunisme di dunia waktu itu. Jadi kalau memang Uni Soviet punya keinginan seperti itu, maka otomatis menjadi musuh Amerika, ya, karena Amerika sudah menganggap bahwa dirinya itu merupakan negara yang paling kuat di dunia. Maka tidak boleh ada yang mengganggu Amerika seperti itu. Kemudian Uni Soviet tidak suka mengenai sistem kapitalisme, karena menurut Uni Soviet kapitalisme ini hanya menyengsarakan rakyat, ya, karena kapitalisme itu kan sistem ekonominya bebas, ya, dipegang oleh pihak swasta. Jadi ya yang kaya makin kaya, yang miskin ya dieksploitasi waktu itu. Kemudian poin keempat yaitu kekhawatiran Amerika Serikat terhadap pengaruh dan serangan komunis, karena pengaruh komunis itu semakin luas waktu itu, ya. Jadi Amerika khawatir misalkan komunisme semakin luas, maka Amerika semakin terpojok nanti. Kemudian poin kelima, bahwa Uni Soviet sebenarnya takut terhadap bom yang dibuat Amerika Serikat, ya. Jadi sebenarnya sama-sama takut. Uni Soviet takut terhadap bom yang dibuat Amerika Serikat, begitupun juga sebaliknya, karena masing-masing negara tersebut punya bom yang sangat kuat mengenai daya ledaknya, ya. Kemudian Amerika Serikat menolak membagi rahasia nuklirnya ke negara-negara lain, ya. Jadi kan sudah perang dingin, buat apa main rahasia lagi, ya kan, mengenai senjata-senjatanya. Karena perang dingin kan bukan konflik persenjataan, ya kan. Jadi senjata-senjata udah nggak digunakan. Nah kemudian ngapain nuklirnya masih disembunyikan, seperti itu. Kemudian adanya ekspansi Soviet ke Eropa Barat, ya. Eropa Barat itu memang bisa dibilang negaranya Amerika, ya, karena memang berhaluan liberalis. Tetapi di sini Uni Soviet mencoba menanamkan pengaruhnya ke daerah Eropa Barat waktu itu, sehingga membuat risih Amerika. Kemudian diadakan suatu perjanjian yang dilanggar oleh Uni Soviet, ya. Jadi Uni Soviet katanya mau melaksanakan pemilihan umum, ternyata tidak pernah dilakukan, seperti itu. Kemudian juga US khawatir terhadap serangan Amerika Serikat, ya, seperti sudah Bapak jelaskan tadi. Selanjutnya Uni Soviet memerlukan perbatasan yang aman di bagian barat wilayahnya, padahal di bagian barat wilayahnya merupakan wilayah liberalis. Jadi Uni Soviet ingin sekali menanamkan pengaruhnya di daerah barat, ya, agar perbatasannya itu aman, masih ada perlindungan dari negara lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir, rasa tidak suka Truman terhadap Stalin, ya kan, karena memang Truman itu presiden Amerika, ya, yang berhaluan liberalis, sedangkan Stalin berhaluan komunis. Jadi ya masuk akal jika memang mereka saling tidak suka, seperti itu, ya. Baik, kita akan lanjutkan penjelasan kita. Jadi kita akan memasuki mengenai jalannya perang dingin. Nah, kita akan membahas mengenai persaingan politik. Yang pertama mengenai Marshall Plan versus Molotov Plan. Jadi Marshall Plan ini merupakan suatu program yang dikeluarkan Amerika Serikat pada tahun 1947 mengenai bantuan ekonomi dari Amerika Serikat yang diberikan pada negara-negara Eropa Barat. Kemudian Uni Soviet mengetahui hal tersebut, dan pastinya Uni Soviet takut jika bantuan ekonomi tersebut diberikan ke negara-negara Eropa Barat, maka negara-negara Eropa Barat akan semakin mendukung Amerika Serikat. Bahkan takutnya nanti akan mempengaruhi Eropa Timur juga. Maka dari itu pada tahun 1949
Uni Soviet mengeluarkan program Molotov Plan mengenai bantuan ekonomi yang diberikan kepada negara-negara di Eropa Timur. Nah, itu ya mengenai Molotov Plan. Kemudian apa alasan dibentuknya Marshall Plan? Jadi memang Amerika Serikat ingin membangun perekonomian di Eropa, khususnya Eropa Barat. Yang kedua, ingin membatasi pengaruh komunis ya. Jadi dengan harapan Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi, kemudian Eropa Barat nanti akan semakin mendukung Amerika Serikat dan tidak mau terpengaruh oleh paham komunis. Nah, seperti itu ya mengenai alasan dibentuknya Marshall Plan. Kemudian alasan dibentuknya Molotov Plan yang pertama ada integrasi ekonomi dengan Barat akan memicu negara blok timur untuk memisahkan diri dari Uni Soviet. Jadi ternyata program Marshall Plan ini juga sampai ke Eropa Timur yang mengakibatkan Uni Soviet itu takut nanti jika Uni Soviet kehilangan pendukung di daerah Eropa Timur ya, karena memang Amerika Serikat lebih cepat ternyata ya mengenai program Marshall Plan ini. Kemudian di situ pada akhirnya memang Uni Soviet membentuk Molotov Plan dan kemudian menyaingi Amerika dengan memberikan bantuan ekonomi khususnya untuk negara-negara Eropa Timur. Nah, seperti itu. Kemudian juga Uni Soviet menuduh bahwa Marshall Plan itu membeli bangsa Eropa dengan bantuan ekonominya ya. Jadi memang Amerika Serikat tidak ikhlas seperti itu ya. Menurut Uni Soviet, Amerika nggak ikhlas dalam membantu, dia hanya ingin merebut pengaruh di negara Eropa. Nah, seperti itu. Kemudian kemajuan Eropa Barat tentu saja menimbulkan ancaman bagi Uni Soviet ya, terlebih di Eropa Timur nanti akan menimbulkan kecemburuan ya. Kenapa saya sebagai negara Eropa Timur yang dipegang Uni Soviet tidak bisa lebih maju ketimbang Eropa Barat yang didukung oleh Amerika Serikat, dan kemudian US takut ya, Uni Soviet takut jika sewaktu-waktu Eropa Timur akan beralih ke liberalis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian NATO versus Pakta Warsawa. Jadi NATO itu adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Nah, kemudian setelah NATO, Uni Soviet juga nggak mau kalah. Jadi ia menciptakan Pakta Warsawa. Nah, yang terkenal dari NATO ini adalah dibentuknya Republik Federal Jerman ya. Jadi NATO itu kan memang anggotanya ada beberapa negara Eropa ya, seperti ada Prancis dan Inggris. Kemudian pada akhirnya ya Jerman yang masih bersatu dipisah oleh NATO ya. Jadi dinamakan Republik Federal Jerman atau gampangnya Jerman Barat. Kemudian Pakta Warsawa yang memiliki dominasi di daerah Jerman Timur juga membentuk republik sendiri, yaitu Republik Demokratik Jerman waktu itu. Jadi semenjak itu Jerman dibagi dua ya, menjadi negara yang terpisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian NATO juga membentuk Radio Free Europe yang intinya menyebarkan pengaruh buruk mengenai komunisme. Jadi komunisme itu dijelek-jelekan waktu itu ya oleh Radio Free Europe ini. Kemudian Pakta Warsawa juga mengkampanyekan bahwa sistem kapitalisme yang dipegang Amerika itu merupakan eksploitasi terhadap kaum buruh. Karena menurut komunisme ini, kapitalisme ini hanya mementingkan kaum-kaum yang kaya. Jadi yang kaya semakin kaya, tetapi yang miskin semakin miskin. Seperti itu ya. Kemudian berlanjut ke persaingan antara Khrushchev ya, yaitu pemimpin Uni Soviet versus Eisenhower, yaitu Presiden Amerika Serikat.
Jadi Khrushchev ini waktu itu berspekulasi bahwa kemampuan rudal US ya atau Uni Soviet jauh lebih unggul dari Amerika Serikat. Jadi ya menurut Khrushchev ini, misalkan rudal dari Uni Soviet diluncurkan di Amerika Serikat, maka Amerika Serikat akan hancur lebur waktu itu. Yaitu sebuah ancaman. Tetapi Eisenhower nggak takut. Eisenhower malah mengancam keras setiap agresi yang dilakukan Uni Soviet dan siap melawan Uni Soviet kapan saja. Nah seperti itu ya. Jadi memang presiden ini memang sangat-sangat berbeda pendapat, apalagi mengenai liberalis dan komunis ya. Tentu saja mereka sangat-sangat jauh atau sangat-sangat berbeda pemikirannya, karena Khrushchev sendiri menganut komunis dan juga Eisenhower menganut liberalis, dan keduanya tentu saja pasti sangat bertentangan seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita ke konflik Berlin. Ini akan Bapak jelaskan secara singkat saja ya. Jadi pada intinya konflik ini dimulai ketika Jerman terpisah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada intinya nanti akan terjadi suatu inflasi yang mengakibatkan Amerika nanti akan mengganti mata uang Jerman ya dari Reichsmark ke Deutschmark. Nah ini menimbulkan bisa dibilang kemarahan dari pihak Uni Soviet yang menganggap bahwa Amerika memiliki kebijakan yang semena-mena. Kemudian akhirnya di sini Uni Soviet memiliki suatu kebijakan yaitu memblokade kota Berlin waktu itu ya, yang merupakan pusat kota Jerman waktu itu. Jadi Amerika Serikat tidak boleh ikut campur pada urusan kota Berlin. Nah, tapi kemudian kita lihat orang-orang Berlin itu ternyata malah lebih mendukung Amerika Serikat, dan kemudian banyak yang memang lebih mendukung Amerika Serikat dan kemudian menyeberangi dari Jerman Timur ke Jerman Barat ya. Nah lama-lama Uni Soviet mengetahui hal tersebut dan kemudian pada akhirnya Uni Soviet mendirikan penghalang kawat berduri agar orang-orang Jerman Timur tidak bisa masuk ke Jerman Barat ya. Dan pada akhirnya disebut dengan tembok Berlin. Nah seperti itu ya mengenai konflik Berlin secara singkat. Kemudian C, berebut pengaruh di luar Eropa. Jadi pada waktu itu Amerika mendapatkan banyak sekali dukungan di berbagai negara ya, seperti ada Jepang, Australia, Selandia Baru, Thailand, dan Filipina. Bahkan tidak hanya itu saja, Amerika sudah mulai mencium bau-bau kemenangan ya, karena memang partai-partai komunis di berbagai negara itu berhasil diruntuhkan oleh partai lain, sehingga waktu itu partai komunis di dunia itu semakin terbesar kedudukannya. Nah seperti itu penjelasan Bapak mengenai Perang Dunia Pertama.